Sebagai seorang rakyat yang mempercayakan kepada Menko Marves ini, yaitu Bapak Luhut, terkait dengan jabatan yang dia miliki, kemudian saat ini sedang menjadi polemik kereta Wus itu tadi, dan tadi kita bisa dengar bersama bahwa dari awal dia sudah tahu bahwa barang itu busuk. Ini sangat mengecewakan karena kesalahan dia menggunakan anggaran negara dan membuat negara rugi akibat impor gula. Apakah proyek kereta Wus dan IKN ini bisa juga diproses karena sama-sama merugikan negara? Proyek besar Jokowi dan Luhut seperti Wus dan IKN ini kan sudah jelas merugikan negara. Wus rugi 4,2 triliun dan IKN pun yang digadang-gadang jadi ibu kota baru malah mangkrak sekarang. Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung, tengah dalam situasi polemik karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api. Dalam kesempatan lainnya, sang empunya proyek yaitu Luhut Binsar Panjaitan berstatement seperti ini. Wus itu masalahnya apa sih? Wus itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia. Nah, itu tadi video dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Banyak yang tidak suka dengan komentar beliau di video itu. Kalian bisa melihat bagaimana komentar-komentar netizen akan apa yang dikatakan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu. Yang pertama, kita harus sadar mengapa Luhut Binsar Panjaitan itu kalau ngomong ngegas dan wajahnya serem, kayak emosian gitu ya. Belum pernah lihat senyumnya. Hanya satu kali pernah di acara Rossi, di mana dia berjanji untuk tidak akan lagi masuk ke dalam tim Prabowo ya. Tapi apa yang dikatakan beliau sama dengan apa yang dikatakan Bapak Joko Widodo. Esok dele sore tempe, cepat sekali berubah, dan itu sudah kita pahami sebagai rakyat karena kita sudah kenal karakter dari Pak Luhut, karakter dari Pak Jokowi. Jadi seperti itulah karakter dua orang ini gitu ya. Kita sebagai rakyat berhak berpendapat ya. Karena mereka bisa menjabat menjadi seperti Pak Luhut, bisa menjabat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, itu juga karena adanya rakyat. Kalau ada para pejabat atau salah satu pejabat yang ngomong, rakyat yang mana? Ya kalau nggak ada rakyatnya ya nggak mungkin toh ada negara ini. Ya salah satunya seperti saya, rakyat yang ini, rakyat yang tiap hari punya channel YouTube, yang punya konten tarot politik ya. Jadi ini salah satu rakyat. Jadi rakyat itu bukan maya, ada kenyataannya, tapi karena ego partai maka sering sekali bahwa rakyat itu hanya dimanipulasi data. Kembali kepada video tadi, kalau kita saat ini seperti saya Bunda pribadi, kalau mereka netizen-netizen yang berkomentar di tangan mereka ngetik komentar, tapi di sini Bunda berkomentar akan video tadi. Sebagai seorang rakyat yang mempercayakan kepada Menko Marves ini, yaitu Bapak Luhut, terkait dengan jabatan yang dia miliki, kemudian saat ini sedang menjadi polemik kereta Wus itu tadi, dan tadi kita bisa dengar bersama bahwa dari awal dia sudah tahu bahwa barang itu busuk. Ini sangat mengecewakan. Kenapa?
Kenapa kalau barang itu sudah busuk dari awal diambil, diperbaiki? Kan nggak usah aja. Ini namanya kurang jeli. Ibu-ibu aja kalau ke pasar, mungkin istrinya Pak Luhut juga pergi ke pasar. Kalau beli tomat, kalau ada tomat busuk nggak bakalan dong diambil kemudian dibersihin. Nggak mungkin lah. Tomat busuk pasti tidak akan dipakai. Nah ini Bapak Luhut sudah jelas-jelas itu barang busuk. Kenapa diambil dan diperbaiki? Kan buang-buang uang. Uangnya dari siapa? Uangnya juga dari rakyat gitu. Nah terkait dengan hal ini sangat mengecewakan. Kalau kita lihat berapa kerugiannya, 4,2 triliun ya Sobat Buddha. Ini bisa digunakan untuk membangun sekolah di Papua sana, atau membantu mereka yang kekurangan air di Papua. Kenapa ini dibuang saja uang seperti ini? Nah dari proyek WUS ini Sobat Bunda, jika memang benar proyeknya menggunakan APBN negara, apa bedanya dengan kasus Tom Lembong? Tom Lembong bisa loh dihukum karena kesalahan dia menggunakan anggaran negara dan membuat negara rugi akibat impor gula. Apakah proyek kereta WUS dan IKN ini bisa juga diproses karena sama-sama merugikan negara? Proyek besar Jokowi dan Luhut seperti WUS dan IKN ini kan sudah jelas merugikan negara. WUS rugi 4,2 triliun dan IKN pun yang digadang-gadang jadi ibu kota baru malah mangkrak sekarang. IKN fix mangkrak. Prabowo blokir anggaran pembangunan IKN karena proyek Jokowi nggak guna buat rakyat. Guys, dari kemarin sikap Prabowo ke IKN masih belum jelas, tapi akhirnya ada kabar kalau Prabowo tuh blokir anggaran pembangunan IKN. Hal ini dijelasin sama Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dodi Hanggono. Dia bilang penghentian anggaran buat IKN ini ngikutin kebijakan Prabowo yang pengen ada efisiensi anggaran. Nah, kalau bagi Rocky Gerung, emang harusnya tuh kayak gini, stop aja pembangunan IKN, karena proyek warisan Jokowi itu nggak guna buat rakyat, nggak ngasih dampak positif. Rocky juga kasih saran buat Prabowo agar lebih fokus ke program ketahanan nasional, kayak makan bergizi, swasembada pangan, dan energi. Kalau kalian lebih setuju proyek IKN di stop atau dilanjutin guys? Ini apakah bisa diproses atau tidak? Tidak ada yang berani kan? Dalam video kali ini kita akan melihat bersama analisis tarot dan pesan leluhur Nusantara, bagaimana nasib Luhut Binsar Panjaitan ke depannya dalam kasus kerugian kereta cepat WUS dan IKN. Baik Sobat Bunda, kita akan shuffle dulu energi dari pesan semesta terkait pesan leluhur Nusantara. Bagaimana nasib Luhut Binsar Panjaitan ke depannya terkait dengan kasus kerugian kereta cepat WUS dan IKN. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kereta cepat WUS-nya. Bagaimana pesan leluhur. Oke. Seperti biasa, sudah mengambil 7 kartu melalui simbol-simbolnya apa yang kita dapatkan di sini. Pesan leluhur. Jadi sekali lagi sebagai rakyat berhak untuk mengomentari ataupun memberikan pesan dan pendapat terkait para pejabat, karena sekali lagi negara ini kalau nggak ada rakyatnya itu nggak mungkin jadi negara. RT aja kalau nggak ada penduduk di sekitar situ juga nggak mungkin jadi RT gitu kan, pasti sendiri. Maka kita berhak untuk mengomentari, mengkritik, dan bila seorang pejabat yang punya kecerdasan spiritual pastinya tidak akan marah kalau dikritik, justru memperbaiki dirinya, itu yang utama. Tapi sekarang modelnya karena sudah ada buzzer tugasnya adalah untuk
membela siapa yang dia dibela hanya dengan uang, maka ya kalau Bunda sebagai pejabat atau politikus nggak akan sewa buzzer, karena buzzer cintanya hanya kepada duit kita gitu loh. Yang pasti kader yang berkualitas, yang kader bener-bener cinta pada partainya kalau kita masih bicara partai. Jadi sekali lagi kita menasehati, itu zaman dulu, zaman kerajaan penasehat spiritual tuh dipakai. Jadi buat kalian pelaku spiritual silahkan, bila ingin memberikan pendapat kepada para pejabat silahkan, dan para pejabat pun jangan anti kritik. Kalau dikritik, jadikan kritikan ini membangun diri gitu ya. Jadi di sini pesan leluhur saat ini, sekali lagi, sekarang ini sudah cokro manggilingan. Jadi siapapun tidak akan lepas dari karma yang dia perbuat dari pemerintahan Bapak Prabowo ini. Memang di awal Pak Prabowo seperti kesannya memang tegak lurus Jokowi, karena judulnya dari kampanye seperti itu. Tapi sepertinya Allah memberikan teguran ataupun dijawil Pak Prabowo supaya kamu tegak lurus loh. Kalau sudah dijadikan presiden sama rakyat, jangan tegak lurusnya sama Jokowi, ya tegak lurus kepada rakyatmu. Nah ini sepertinya sudah mengarah ke situ, karena sekali lagi cokro manggilingan tadi sudah khususnya cokro manggilingan ini bekerja pada pemerintahan ya, bukan kepada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya, rakyat Indonesia sudah sengsara, maka momennya untuk dibalikkan atas segala kinerjanya. Jadi cokro manggilingan itu siapa yang tukang korupsi sekarang bakal ketahuan. Jadi jangan macam-macam gitu di era 2 tahunnya pemerintahan Prabowo nanti. Kartu pertama kita melihat bagaimana pesan leluhur terkait dengan Luhut Panjaitan, Binsar Panjaitan. Ini situasi energi saat ini 10 tongkat dan ahli tafsir agama. Tentunya setiap pejabat punya KTP dan di KTP-nya tertulis agama masing-masing. Ahli tafsir agama. Jadi kembali lagi, supaya setia dengan ucapan, terutama Bapak Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengatakan di acara Rosi tidak akan lagi campur tangan atau menjabat di era Pak Prabowo. Tapi kenyataannya dia menjadi Dewan Ekonomi. Dia katanya sudah nurut sama istrinya, tapi kenyataannya tidak. Ya jadinya bukan setia wacana. Maka di sini ahli tafsir agama blessing ini adalah setia dengan ucapan, karena apa yang dia ucapkan itu disaksikan oleh kedua malaikat yang menjaga di kanan dan kirinya. Dan di sini ada simbol di mana situasi saat ini yang sedang terjadi pada diri Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Ada simbol di sini 10 tongkat. Bagaimana pikirannya ini sangat berat sekarang. Kalau kemarin dia setia dengan ucapannya, tidak menerima tugas dari kabinet Prabowo, mungkin tetap setia dengan istrinya, ngikutin saran dari istrinya, mungkin tidak akan seperti sekarang. Tapi karma itu senantiasa mengejar siapa yang berbuat, karena karma itu adalah perbuatan dan hukumnya pasti ada. Itu kalau karma ya. Maka ini situasi yang sekarang Pak Luhut ini sedang kacau pikirannya. Maka kita bisa lihat bagaimana dia ketika pidato emosinya senantiasa tinggi, dan seharusnya walaupun dia latar belakangnya militer, seharusnya militer itu tidak melulu harus keras ya. Militer itu seharusnya ada di mana di saat dia itu tidak harus tegas, galak, kejam gitu, enggak ya. Harusnya juga andap asar tetap harus ada. Pak SBY kita bisa lihat, dia juga militer, tapi dia juga anteng kok, enggak kelihatan emosinya tuh naik gitu loh. Kalau Pak Luhut kan kelihatan banget kalau sedang marah itu terlalu emosinya langsung naik, tekanan jantungnya tuh langsung naik gitu loh. Nggak bisa pengendalian emosinya kurang gitu. Malah masih perlu meditasi Pak Luhut ini. Makanya kita bisa lihat dulu juga Bapak Jenderal Ayani, kalau kita bisa lihat sejarah kan anteng kan, kelihatan anteng. Dan yang jadi pendampingnya Pak Prabowo sekarang itu kan juga anteng ya, nggak tegang gitu loh. Prabowo juga militer, kadang-kadang saja dia naik tapi bisa lurus kembali. Seharusnya
sebagai militer tuh tetap kontrol emosi itu tetap harus ada, karena dia bersinggungan dengan rakyat. Nah kalau seperti itu kan rakyat yang takut ya dengan tentaranya sendiri, padahal tentara itu lahir dari rakyat gitu. Kartu berikutnya, di kartu yang ketiga ada simbol ratu terbalik. Ini pesan dari leluhur Nusantara, ratu terbalik dan elemen api. Jadi terkait dengan kasus kerugian kereta cepat Wus, ini kedepannya banyak masalah yang terjadi pada Pak Luhut, karena di sini elemennya api. Persoalannya tetap terjadi, tetapi ini terjadinya kalau tadi Bunda dibilang bahwa Tom Limbong saja yang impor gula kena proses, kenapa Jokowi dan Luhut tidak kena proses gitu ya? Kalau memang dia selamat gitu ya, karena di sini ada simbol ratu. Ratu ini masih bisa ada empati lah dari mereka yang di atas yang tahu, karena kalau satu orang kena, yang di sini kan kayak efek domino, semuanya bakal kena gitu. Maka kalau dia bisa selamat di dunia, tetapi pikiran tetap kacau, karena di sini elemen api, rasa bersalah. Kemudian rasa bersalah itu juga ibarat karma, yang dimana karma itu hasilnya, hukumnya akan tetap mengikuti. Maka banyak persoalan yang bakal terjadi dari Pak Luhut sendiri. Pesan leluhur Nusantara kita lihat di sini. Dari awal kita sudah melihat bagaimana pesan leluhur ahli tafsir agama, tapi di sini yang bisa Bunda lihat dari pesan leluhur atau pesan semestanya adalah sakit. Ada energi sakit ini ya. Jadi ini bisa diartikan bagaimana kesehatan terganggu karena elemen apinya di sini sangat keras yang menuju ke Pak Luhut gitu. Ini ya, ini bisa dikatakan kalau selamat dunia tapi akhiratnya nggak selamat, atau bisa dikatakan karmanya dia itu atau karmanya, hukumnya mengikuti, maka yang kena penyakit, kena serangan. Ini ya simbolnya ada 5 koin. Jadi dia di kesehatan memang bisa selamat, tidak kasus ini tidak bisa naik gitu, lama naiknya, tapi di kesehatan kena gitu. Kartu berikutnya ada pembantu piala dan 3 koin. Maka di sini pembantu piala dan 3 koin ini mengartikan bagaimana ya tadi bisa selamat di dunia tetapi di kesehatan tidak selamat. Karena di sini sekali lagi ini sudah, kalau satu orang yang make uang itu atau dari kerugian ini satu orang yang merugikan, kalau satu orang ini kena berarti efek dominonya kena semua, maka ini tidak akan mungkin bisa diproses gitu. Tapi kembali lagi persoalan akan terus terjadi, terutama kesehatan. Jadi dari 2 kartu ini kesehatan ya, ada 8, ada simbol 8 tongkat dan 5 koin ini. Jadi secara dunia bisa selamat, tetapi dari akhirat ibaratnya nggak selamat, atau kesehatannya yang terganggu kalau masih di dunia gitu. Jadi itu yang bisa Bunda lihat terkait pesan leluhur. Jadi kesimpulannya pesan leluhurnya sebetulnya di sini adalah ahli tafsir agama. Ya tadi harus sebetulnya semua tuh udah harus bersyukur, udah dikasih berkat, dikasih kepercayaan. Tapi ya namanya orang kalau tidak cinta uang, firman Tuhan tidak akan tergenap, karena di Jayabaya pun juga mengatakan bahwa di hari-hari terakhir atau di hari-hari cokro manggilingan, orang yang suka uang tetap akan ada. Maka ya mereka-mereka yang menjabat, yang senantiasa menjadikan uang nomor 1 saat ini hati-hati, karena tidak akan ada yang selamat. Yang di tahun-tahun lalu korupsi hari ini akan kena cokro manggilingan. Jadi seperti itu yang bisa Bunda lihat melalui energi terkait dengan pesan buat Luhut Binsar Panjaitan, bagaimana dia ke depannya terkait dengan kereta cepat ini bisa selamat lah, ibaratnya tidak akan diusut gitu. Apalagi kan emosional tekanannya tinggi terus, Pak Luhut takut sama dia.
tapi dari segi kesehatan di sini dia yang kena serangan, karena ini bukan dari siapa-siapa ya, dari dirinya sendiri, karena ini adalah karma atau perbuatan yang hasilnya pasti akan mengikutinya dengan sendirinya. Jadi hati-hati buat kalian semua yang kemarin masih terlibat korupsi di tahun ini, tahun depan, siapapun kalian akan kena cokro manggilingan, istilahnya seperti itu. Dan sampai di sini dulu video kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.